Hai guys, jadi hari ini aku pengen sharing tentang pengalaman aku ke dokter THT menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, semoga informasi yang aku akan sharing ke kalian ini bisa bermanfaat bagi kalian yang pengen ke dokter THT tapi pengen pakai BPJS Kesehatan. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku dan kebetulan aku tinggal di daerah Jakarta Timur. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya di daerah lain mungkin ada beda peraturan. Tapi semoga pengalaman aku bisa jadi panduan buat kalian. Jadi aku pengen cerita dulu nih. Sebelumnya aku pernah ke dokter THT sebelum kejadian yang ini. Itu sekitar di tahun sebelum COVID. Sebelum COVID aku pernah ke dokter THT karena mengalami sakit telinga. Nah, saat itu aku menggunakan asuransi yang diberikan oleh kantor. Tapi ternyata pas ke dokter THT ternyata masih ada ekses yang harus aku bayar saat itu karena tidak semua ke cover oleh asuransi. Nah, ternyata dari pengalaman itulah aku mencoba untuk menggunakan BPJS Kesehatan untuk ke dokter THT untuk sakit kuping saat ini. Itu juga aku taunya dari orang tua, karena kata orang tua bisa kok pakai BPJS untuk ke dokter THT. Karena sebelumnya aku kira kalau pakai BPJS Kesehatan itu nggak bisa untuk ke dokter THT. Tapi kata orang tua bisa. Ya udah, aku cobalah untuk menggunakan BPJS Kesehatan ke dokter THT. Tapi langkah pertamanya itu kita nggak langsung tiba-tiba datang ke rumah sakit tersebut untuk ke dokter THT nih, kita pakai BPJS, nggak bisa. Tahapnya itu adalah kita harus mengunjungi vaskes pertama kita dulu nih. Vaskesnya di mana? Nah, itu yang kita kunjungi. Kebetulan vaskes pertama aku itu di klinik Kimia Farma. Jadi aku ngunjungin dulu ke klinik Kimia Farma selaku vaskes pertama aku. Lalu aku menceritakan bahwa ada sakit kuping di telinga dan terasa kedap, sehingga sama dokter itu pertamanya dikasih obat dulu nih, kasih obat tetes telinga dulu. Tapi ternyata setelah 3 hari itu masih sakit dan masih malah berasa lebih kedap telinga. Ya udah, sama dokter umum tersebut yang di vaskes pertama dikasih rujukan untuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada beberapa rumah sakit yang ditawarkan. Tapi sebelumnya aku dikasih dulu surat rujukan oleh dokter umum tersebut untuk mengunjungi rumah sakit. Nah, surat rujukannya itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk surat rujukan balik ya. Ini ada surat rujukan balik yang sebelumnya ada. Ini banyak datanya ya. Jadi seperti ini surat rujukannya kurang lebih ya. Nah, setelah dikasih surat seperti ini, sama susternya ditanya mau ke rumah sakit yang mana? Karena di rumah sakit Jakarta Timur ditawarkan ada beberapa rumah sakit. Yang pertama ada rumah sakit Islam, ada rumah sakit Budi Asi, ada rumah sakit Premier, terus ada rumah sakit apalagi lah yang disebut, saya lupa. Nah, saya memilih rumah sakit Premier karena apa? Karena kebetulan di rumah sakit Premier itu saya memang sudah beberapa kali mengunjungi rumah sakit Premier, jadi lebih tidak asing untuk di rumah sakit tersebut dibanding rumah sakit yang lainnya. Nah, setelah memilih rumah sakit yang ingin dikunjungi, jadi dikasih pilihan harinya. Saya pilih ya udah besoknya aja, bisa nggak? Ternyata bisa besoknya, tapi suruh dihubungin dulu ke pihak rumah sakit apakah bisa atau tidak, karena di saat COVID ini jadi ada batas kuotanya juga per harinya. Nah, setelah itu saya menghubungi rumah sakit Premier. Jadi di rumah sakit Premier itu ada nomor khusus yang dikhususkan untuk pasien BPJS. Ya udah, saya langsung menghubungi nomor rumah sakit Premier yang dikhususkan untuk BPJS Kesehatan. Setelah saya menghubungi rumah sakit Premier, dibalasnya cukup cepat sih, nggak nyampe 1 jam sekitar 1 jam lah dibalas.
ya udah katanya saya sudah terdaftar di rumah sakit tersebut untuk dikunjungi hari Jumat jam sekian. Tapi perbedaannya dengan pribadi, kalau pribadi kan kita bisa nanya jadwal dokternya datangnya jam berapa nih. Kita tanya dokternya datang jam berapa, misalnya datang jam 3, ya udah berarti kita datang sekitar jam 2-an atau sekitar setengah 3 kita udah di sana. Nah, kalau di BPJS Kesehatan kita harus konfirmasi ulang atau seperti daftar ulang dulu nih. Itu jamnya dari jam 11 sampai jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Nah, kita sudah daftar ulang dulu ke rumah sakit. Nah, di hari keesokan harinya saya datang sesuai dengan jam yang ditentukan. Setelah itu saya registrasi dan daftar ulang. Setelah itu diberitahukan bahwa jadwal dokternya itu sekitar jam setengah 4 sore. Karena waktu jedanya lumayan panjang, jadi akhirnya saya memutuskan untuk pulang dulu. Baru saya nanti kembali lagi ke rumah sakit Premier untuk konsultasi dengan dokter. Nah, setelah sekitar jam 3-an, saya kembali lagi ke rumah sakit Premier untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Saat saya sampai di lantai dokter THT tersebut, saya ditensi terlebih dahulu dan dicek berat badan, tinggi badan, seperti itu ya, normalnya. Lalu setelah itu saya menunggu antrian dulu. Dokternya itu datang sekitar 10 menitan setelah saya tiba. Tapi untuk antrian THT sendiri memang gak banyak ya. Waktu itu sekitar 3-4 orang yang datang. Jadi gak terlalu panjang lah antriannya seperti dokter umum kalau misalnya kita ke rumah sakit. Jadi gak terlalu lama antriannya. Nah, setelah itu saya kebetulan nomor yang kedua. Nah, setelah saya dipanggil untuk konsultasi lalu dicek. Dan ternyata kan yang saya pernah ceritakan sebelumnya itu saya mengalami otomikesis atau jamur di telinga. Nah, setelah itu dibersihkan dan diberikan obat secara oral dan obat tetes telinga. Lalu saya disuruh untuk kontrol lagi yang kedua. Itu 2 minggu setelahnya. Lalu setelah konsultasi di 2 minggu setelahnya, saya kontrol lagi di minggu ke berikutnya, yaitu 2 minggu setelahnya. Jadi kontrol yang ketiga. Setelah kontrol yang ketiga, telinga sudah jauh lebih baik, sudah tidak terasa terlalu kedap lagi. Dokter sempat bilang, ini kontrol sudah selesai. Tapi kalau misalnya merasa tidak enak lagi setelah 1 minggu sampai 2 minggu, bisa datang lagi ke rumah sakit. Jadi di surat rujukan tersebut ada jeda waktunya. Di surat rujukannya itu surat rujukan ini berlaku sekitar 2 bulan. Jadi kalau misalnya kita kontrol pertama, kedua, ketiga, itu selama masih dalam jangka waktu 2 bulan ini masih berlaku surat rujukan yang dikasih oleh vaskes pertama. Jadi kalau merasa tidak nyaman lagi bisa kembali ke dokter kembali, karena untuk otomikesis sendiri memang penyembuhannya agak lama karena kan jamur, jadi harus dimatikan terlebih dahulu dan dipastikan bahwa jamur itu nggak akan tumbuh lagi gitu. Untuk pelayanan di rumah sakit Premier menggunakan BPJS Kesehatan itu menurut saya baik banget, bagus banget pelayanannya. Kita nyaman lah untuk mengantri karena antriannya tuh benar-benar rapi, antriannya tuh nggak berantakan, orang rame segala macam nggak ada. Pelayanan suster-suster di situ sangat baik. Tapi di Premier itu jujur saja saya selama kontrol ini tidak merasa ada perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan pribadi. Itu rasanya sama aja ya, pelayanannya itu sangat baik, sangat profesional. Jadi sangat recommended untuk kalian yang misalnya ingin ke dokter THT tapi menggunakan BPJS Kesehatan. Karena jujur aja, untuk kalau kita sekali kontrol ke dokter THT, itu dokternya sendiri untuk konsultasi aja udah keluar bisa sekitar 250 sampai 300 ribu tergantung rumah sakitnya. Belum lagi obat yang diberikan, obat oral, obat tetes. Obat oralnya aja itu 10 butir itu harganya hampir 300 ribu 10 butir. Belum lagi obat tetes yang diberikan itu ada 2 botol.
untuk pengobatan. Itu udah bisa sekitar 1 jutaan ya sekali datang dengan obat. Belum lagi kalau kita kontrol berikutnya, itu diberikan lagi obat oral. Karena obat tetesnya masih ada, karena 1 botol itu kan lumayan banyak ya isinya. Jadi untuk obat oral dikasih, bisa berapa lagi yang dana yang dikeluarkan. Minimal sekitar 500 sampai 700 ribu yang keluar untuk ke dokter THT. Ini berdasarkan pengalaman saya juga sebelumnya, dan saya sempat browsing sebelumnya kalau misalnya saya pengen ke dokter THT tapi pakai pribadi, itu bisa habis berapa. Saya browsing harga dokter sekarang untuk ke dokter THT itu rata-rata mahal-mahal banget. Belum lagi obatnya, belum lagi obat oral ataupun obat tetesnya itu kan mahal. Belum lagi treatment yang dilakukan oleh dokter, karena ada treatmentnya kan, ada tindakan yang dilakukan oleh dokter. Semoga informasi dari saya bisa membantu kalian yang ingin ke dokter THT tapi menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi intinya menggunakan BPJS Kesehatan itu bisa untuk ke dokter THT ya. Karena dulu saya emang sempat mikir, saya kira tuh nggak bisa loh ke dokter THT itu pakai BPJS Kesehatan, karena saya pikir kalau untuk BPJS Kesehatan itu seperti kayak ke dokter umum, terus ke dokter-dokter yang penyakit dalam atau operasi yang seperti itu. Saya pikir kalau kayak ke dokter THT itu kayak nggak bisa gitu di cover, ternyata bisa. Oke, semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih.